ada yang nggak ada kepala nih. Rame tuh di belakang tuh rame. Nggak cuman kita ternyata tuh rame di belakang. Pak di sini kenapa ya Pak? Iya di sini kan deket nih sama Poso. Nah dulu tuh suka ada lalu lalang tuh, dan emang daerah situ kan emang lagi daerah konflik ya. Jadi pas daerah konflik itu pun juga ya banyak deh tuh korban di daerah-daerah sini, katanya sih gitu. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, malam ini gue kedatangan seorang auditor. Bukannya dia pengen ngaudit perusahaan gue ya, tapi dia ingin menceritakan kisah horornya ketika lagi audit di hutan pelosok Sulawesi. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Mbak Wis. Selamat malam Mas Fajar. Makasih udah datang ya. Thank Tapi you. sebelum dimulai, mana nih minumannya? Aqua dulu dong. Ya karena aus lah kalau kita belum minum ya. Loh, yang dingin aja, yang dari kulkas. Gak perlu dari kulkas bang, aku udah dingin rasanya. Ah, masa sih? Cobain aja. Gue cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin loh. Yoi. Oke dah, thank you ya bro. Ya bang, sama-sama. Nah berarti auditor itu 6 bulan di tengah hutan gitu? Iya, ngaudit di perusahaan kelapa sawit, di perkebunan kelapa sawit. Kiri kanannya itu ya hutan gitu ya? Iya, hutan. Emang perkebunan itu kan tinggi-tinggi ya, pohon kelapa sawit itu kan. Ya itu. Ini menarik karena biasanya orang itu ya, buat para elang atau RJL Satset di tengah hutan tuh mikir kerjanya tambang gitu. Ini ada auditor ya? Ya emang sebenarnya juga banyak kan KAP lain, kantor accounting publik yang lain pun juga mengaudit perusahaan tambang ataupun juga perkebunan juga. Dia itu udah umum kalau bagi auditor gitu. Dan lu tuh berberapa saat itu? Satu tim kita itu ber-6 orang. 6-6-nya terus-terusan ngalamin kejadian horor? 6-6-nya iya, kejadian horor gitu. Oke, ditahan dulu ceritanya Mbak Wis ya. Nah sebelum dimulai gue pengen ngasih tahu guys, kalau perubahan iklim itu menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kita semua. Karena mungkin lu juga ngerasain ya, kadang cuaca itu lagi hujan deras, tiba-tiba jadi panas banget, atau dari panas banget, tiba-tiba tuh jadi hujan deras. Yang menyebabkan kita itu harus beradaptasi ya dari perubahan cuaca yang ekstrim. Sebagai contohnya di Sulawesi itu, khususnya kota Makassar kemarin itu beberapa waktu yang lalu mengalami banjir bandang. Pada tanggal 11 bulan 2 2023 dalam Sulawesi banjir lagi. Banjir. Yang menandakan krisis iklim itu udah terjadi di mana-mana. Jadi krisis iklim itu terjadi akibat kerusakan lingkungan, akibat tingginya tuh penggunaan karbon dan juga kayak misalnya rusaknya tuh lapisan ozon. Jadi ya karena hal itu, bumi kita suhunya jadi panas lalu mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim. Makanya kalau bisa ya kita jagalah hutan itu agar tidak dirusak oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Makanya pas banget nih. Hari ini kita kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika bekerja di tengah hutan. Langsung aja kita mulai deh. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Boys boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke, awal mulanya itu saya tes di kantor akuntan publik. Nah, pada saat tes itu alhamdulillah nilai saya 100 tuh. Nah, dikarenakan saya dapat kabar memang urgent dan memang membutuhkan auditor, saya langsung terima. Berdasarkan nilai pun juga saya langsung diterima itu. Lalu ternyata ada 4 orang yang nilainya 100 juga. Nah, itu jadi tim saya gitu. Setelah itu saya tanda tangan dan dikabarkan untuk pergi mengaudit di salah satu perusahaan perkebunan di Makassar. Lalu setelah itu briefing dan lain-lain, saya keesokan harinya langsung kumpul di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 6. Pesawat jam 6 itu udah harus langsung take off. Landing sekitar jam 9-an waktu Makassar. Biasa kita briefing dan lain-lain, ketemu dan kenalan sama
staff-staff dan juga petinggi-petinggi di Ada di perusahaan. sana. Nah betul di sana. Setelah itu kita capek dan lain-lain, kita diarahkan ke gesos yang sudah ditempatkan dan juga sudah ditentukan sama teman-teman di perusahaan sana gitu. Salah satu fasilitas kita di sana. Lalu Kita sebut aja perusahaan X lah gitu. yes, boleh sebut aja perusahaan X. Lalu setelah itu kita keesokan harinya briefing dan mapping untuk beberapa tempat-tempat daerah mana saja, itu salah satunya itu daerah Luwu, dan itu harus full satu tim. Karena bagi kita pribadi itu salah satu yang resikonya tinggi. Mungkin bagi teman-teman auditor itu paham tuh bahasa resikonya tinggi tuh, kayak gitu. Itu harus satu tim tuh full. Sisanya daerah-daerah lain itu kita mencar bagi-bagi tim. Tuh. Mas Bawis ini dikirim ke Sulawesi berapa orang? 6 orang. 6 orang, satu tim 6 orang. Seperti itu. Lalu di hari setelah briefing di hari kedua, di hari ketiganya kita harus kumpul di perusahaan head office kalau bahasa kita, perusahaan kantor pusatnya itu, karena kita mau ke cabang kan, ke cabang-cabang di hari ketiga. Lalu kita sekitar jam 6 harus sudah kumpul, harus pergi ke daerah cabang di Sulawesi, namanya itu daerah Luwu. Kenapa harus jam 6? Kita dapat informasi karena di sana penerangannya pun juga kurang. Jadi jangan sampai kemalaman sampai sana. Oke. Kita jam 6 kita packing semuanya. Kita persediaan juga makanan dan minuman semuanya persediaan. Lalu ini sih kalau bagi saya the best experience saya sih selama perjalanan itu, selain Trans Makassar sih, mereka kan sebutnya Trans Makassar tuh. Trans Makassar itu jalannya bagus kalau menurut saya, dan fasilitas perjalanannya ya, maksudnya jalanannya itu bagus banget. Saya melewati daerah Pare-Pare namanya. Mungkin orang Makassar bakalan tahu tuh daerah Pare-Pare, dan itu pesisir pantai itu. Itu bagi saya itu indah banget. Bayangin aja kita jalan pinggirnya pantai, kanannya itu seperti udah bener-bener jajaran pegunungan dan hijau banget gitu. Lalu kita naik ke dataran tingginya di daerah pegunungan tuh. Nah, kalau masalah daerah pegunungan nih, kalau menurut saya pribadi tuh, saya kan gampang haus juga nih. Untungnya nih ada ini nih. Jadi saya keinget nih, untungnya ada ini nih. Oh, lu minum aqua juga di sana? Emang stoknya di sana saya 1 dus aqua tuh. Dikarenakan dapat kabar perjalanan jauh. Nah, karena perjalanan jauh itu ya kita stok. Ini nggak peres ya, emang aqua. Lah emang dia itu, makanya kita kan bagi kita pribadi emang yang terkenal kan aqua kan, dan emang udah, kalau saya apalagi yang saya tukang minum itu ya lebih rasanya itu bener-bener murni banget gitu loh. Apalagi suasana pegunungan tuh pas banget naik kan tuh, dan saya tukang minum, emang kagak bisa tanpa minum. Udah saya minum aqua sambil nikmatin perjalanan pegunungan pada saat naik tanjak. Daerahnya itu lumayan sangat Sepi ya, curang. kiri. Sepi. Jangan harap di sana ada kayak toko, bahkan rumah pun nggak ada. Emang itu kanan kirinya hutan. Oh, hutan nih. Hutan gitu, hutan atau enggak perkebunan, tapi perkebunannya pun juga memang hutan karena emang ya kelapa sawit dan lain-lain, itu emang benar-benar hutan. Bahkan saya sampai ngobrol sama staffnya itu, di sini lumayan banyak anoa gitu, masih binatang-binatang liar tuh masih ada kayak gitu. Lu ketemu anoa di jalan? Enggak, cuman dapat kabar dari staff-staffnya aja. Cuman yang saya temuin sekitar 4 jaman itu emang ada babi hutan. Kayak gitu ya. Celeng, kalau kita sebutnya itu celeng kayak gitu. Udah singkat cerita, sampai nih sekitar jam 5. Sekitar jam 5 kita sampai di daerah Luwu. Briefing biasa kan, kita briefing di sana sama kepala staffnya pada saat itu gemuk. Segemuk lu lah. Oke, setelah itu briefing dan lain-lain, sekitar sebelum maghrib kita ke mes. Di mes, dan di situ ada 2 penjaga di mes, baik ibu-ibu. Jadi lu tinggalnya di hutan tuh? Yes, bisa dibilang gitu, karena di dalam setelah kita tembus hutan, yang saya ingat sudah mulai ada ini tuh rumah-rumah, tapi rumah-rumah jarang. Maksudnya itu nggak berdekatan, sangat jauh-jauh tuh rumah-rumahnya. Dan bisa dibilang saya sempat nanya, itu penduduk lokal yang memang punya perkebunan sawit gitu.
Jadi kiri kanannya ya kebun Ya hutan udah gitu. kebun dan hutan. Dan saya sih berani bilang itu hutan karena emang kebun kelapa sawit kan gede-gede, tinggi-tinggi dan lebat. Itu benar-benar lebat. Udah setelah itu kita masuk ke dalam mes sebelum maghrib. Sebelum maghrib, sebelum makan mes, kita makan biasa ngobrol sama si ibu-ibu. Bu, di sini sepi ya bu? Iya Ji, bahasa orang sana. Iya, kalau nggak Ji, Mi, ya Mi gitu kan. Di sana apa namanya di sini memang sepi, apalagi setelah maghrib kagak akan ada orang yang berani keluar dari mes ini. Ibu aja nggak berani. Setelah maghrib ya udah ibu langsung aja masuk kamar kayak gitu. Ya saya sih nggak merasa apa-apaan ya karena pendatang atau baru ya memang karena kondisinya hutan jadi biasa aja pada saat itu. Biasa jam 7 dapat telepon, bukan telepon genggam yang ini, sinyal susah. Di sana tuh sinyal susah. Kita aja harus pakai model HP yang jadul baru dapat sinyal. Ya, ada antenanya gitu. Yes, smartphone nggak terlalu antena juga, pokoknya HP jenis lama deh. HP jenis lama, smartphone aja itu nggak bakalan bisa nyambung atau apapun. Nah, di situ mau nggak mau kita harus ganti HP, cuman minjem HP dari staff sana, cuman buat masukin biar kita masih berhubungan kontak-kontakan. Diajakin tuh sama kepala divisinya, datang ke mes, ayo kita makan duren, ngomong kayak gitu, ayo kita makan duren. Oh ya udah iya, karena tipe calon istri saya itu pencemburu, nggak boleh dong saya ikut diizinin. Karena ada cewek-cewek. Satu ada cewek-cewek, terus yang kedua memang dia nggak kenal sama teman-teman saya. Saya pun juga baru kenalan kan, jadi emang tipikalnya pencemburu. Ya udah saya ikutin aja. Jadi saya tinggal tuh di mes sendirian. Jarang ya Nah. laki-laki kayak Anda ya. Ya semoga sih untuk itu ya. Cuman untungnya setelah jam 7 ada beberapa, kalau saya sih bilangnya kayak orang study tour. Sepertinya sih mahasiswa, kayaknya sih mahasiswa. Itu sekitar 20 orang, rame. Anehnya nih mahasiswa atau enggak nih orang study tour langsung masuk kamar. Kagak nongkrong kayak kita kan suasananya biasanya nongkrong dulu atau apa. Dia enggak, langsung masuk kamar tuh. Ya udah, akhirnya saya sendirian di mes itu. Pertama setelah ditinggal isyaan, biasa dong bingung ngapain, orang biasa nongkrong atau apa, biasa rame. Ya udah saya ngerokok di ruang tamu. Ruang tamunya tuh gede, besar banget, kalau menurut saya tuh satu ruang tamu tuh besar banget. Di situ saya ngerokok biasa. Udah lumayan merinding sih langsung kan. Ini kenapa nih merinding ya gitu. Udah biasa. Terus teleponan bilang, "Yang di sini serem banget. Suasananya sepi." Biasa karena calon istri baru ditinggal atau apa. Masih ya udah kamu tidur aja gini ngambek. Ya udah, setelah di ruang tengah saya balik tuh ke kamar tuh. Nah pas balik di kamar, posisi mesnya itu kayak letter U, SMA di Jakarta. Tengah-tengahnya itu bisa dibilang ada kelapa sawitnya tapi rimbun. Ada kelapa sawitnya rimbun, ada pohon-pohon kecil juga, taman, tapi ada kelapa sawitnya, cuman rimbun, entah tuh kelapa sawit mati atau kagak. Di situ saya ngelihat sosok kayak kuntilanak bergelayut tuh di situ. Itu bener-bener nyata. Saya nge-freeze kan langsung diem. Gue ngeliat itu kayak mukanya aja itu tengkorak doang, udah, terus rambut hitam. Kaki nggak kelihatan, udah jubah doang tuh putih. Nyebut aja udah nggak bisa, udah nge-freeze aja lihat gitu. Sambil teleponan, yang itu masih dengar dan nyadar ya. Oh iya yang kenapa? Masuk kamar buru-buru. Buset yang serem banget nih daerah kayak begini. Karena tahu calon istri gua itu penakut juga, gua nggak ceritain. Cuman bilang, "Udah yang serem banget yang di sini, izin aku tidur ya. Di sini udah di malam banget." Kagak, orang di sini aja baru pengen maghrib gitu. Kan beda waktu antara WIB sama WIT kan. Kuntilanaknya di atas pohon itu. Yes, kuntilanaknya benar-benar di atas pohon. Itu ngeliat depan saya tuh, depan gue tuh langsung deng. Udah gitu doang. Dan itu kelihatan mukanya sih ketekorak. Kalau gue ngeliat itu kayak gitu. Wah, itu chaos, gue gemet.
akhirnya gue matiin, gue baca Quran dong, ambil wudhu, baca Quran. Itu yang gue baca aja udah main gue buka surat apa, ayat apa aja yang penting gue baca. Lo bayangin kan, gue gemeter kan baca aja ya udah. Maaf bisa dibilang ya nggak ada tajwid, nggak ada apa, yang penting gue baca aja, intinya itu kayak gitu, yang penting gue baca buat nenangin diri, buat nenangin apa, jedar. Ini kamar, nih gue duduk kayak gue lagi posisi begini, sila, kamar depan gue, pocong, kelar kan di situ. Di dalam kamar lu? Di dalam kamar. Di kamar gue itu, gue harusnya bertiga, gue sama 2 teman gue cowok, kan yang 2 cewek. Jadi di situ gue cuman 5 orang nih tim gue jadinya kan ketua gue sakit, ketua gue cewek, jadi 2 cewek 3 cowok gitu. Nah teman-teman gue semua lagi makan duren sama kepala divisi di luar. Gue diem, gue nggak bisa apa-apaan, dan tuh kejadian, gue masih inget sampai sekarang dia tuh intinya mukanya aja itu bener-bener sorry to say gue harus bilang mukanya itu hitam. Ini dagu panjang segini, lidahnya ngejulur sampai sini. Gue aja sampai bisa bilang spesifikasi tuh, bener-bener gue ngeliat begini dan ini gemeter, gue pengen kencing pun ya udah gue tinggal kencing deh, tapi megang Quran kan, gue nggak bisa baca ayat, gue udah bener-bener nge-freeze, gue tutup maksain badan, dan itu bau, gue nggak demennya itu baunya kayak bau bangke deh pokoknya, jadi enak banget kan tuh di situ. Gue taruhnya itu pun minta maaf, minta redo, gue kayak deng, asalkan harusnya kan baiknya kan naruh Quran kan baik-baik ya, langsung deng gitu di samping gue langsung selimutan, gue nggak nyadar dan gue nggak tahu berapa lama itu gue selimutan, pokoknya intinya gue selimutan, astagfirullahaladzim, cuman bisa beristighfar aja karena gue nggak tahu lagi harus ngomong apa, harus nyebut kata apa lagi, udah gue istighfar, tiba-tiba dok, gue sih untungnya rasanya gue tuh sebentar, kayak cuman 5 menit atau 10 menit, tapi ternyata temen gue itu setengah jaman baru nyampe, baru ngetok-ngetok, saking gue ketakutan nih, gue udah nggak ngeliat waktu, nggak ngeliat apa. Ternyata temen lu. Tau-taunya diketor-ketor, wah gue makin panik dong, dardur, gue makin panik tuh, gila tuh bener-bener gila, aduh ini apaan nih, bilang gitu kan. Pas gue langsung ngintip dikit, gak ada nih, karena baunya juga udah gak ada. Pas gue buka, temen gue cowok tuh, gue peluk tuh cowok, saking gue senengnya, gila aja bener-bener, lu kenapa? Kata temen gue kan, wah gila nih daerah serem banget nih, bener-bener parah, serem banget. Iya sih kayaknya serem, soalnya kepala divisinya juga bilang dan sampai jam 10 ya harus udah pulang gitu. Ternyata emang gue lihat di sana itu masih jam 9:30. Pas gue ngeliat jam 9:30 mereka udah pada pulang. Yaudah serah lo deh, gue mau tidur, gue udah nggak kuat dan gue tuh menggigil di situ. Ada temen gue di situ, udah sini, apa namanya? Gue sholat baca Quran deh. Nah temen gue tuh yang lanjutin tuh. Nah dan satu lagi temen gue, untungnya temen gue yang satu lagi dia modelnya seneng parfum. Wangi, enak deh intinya. Udah gue tidur. Biasa gue tidur pagi subuh. Sholat subuh biasa. Temu tuh ibu-ibu, si ibu yang jagain. Gue ceritain sama itu. Bu, parah banget bu. Masa saya? Lah itu deh, apa ya itu Mi. Makanya saya tak berani keluar. Dia bilang gitu kan. Emang di sini serem. Nah dia aja ngakuin. Salah nih gue nih kesini nih, dalam artian kan, dalam hati kan. Salah nih, teman-teman gue yang cewek, lebay lu, apa namanya. Tapi ada satu teman gue tuh, orang Makassar. Dia bilang juga, tapi gue orang asli Makassar emang terkenal. Serem sih, di sini dia ngomong kayak gitu. Aduh, nggak usah cerita deh lo, gue udah ngeliat langsung. Kalau bahasa kita kan kayak gitu kan, udah bener-bener lihat langsung. Lu mah gila. Udahlah, ntar abis ngaudit, gue juga langsung tidur lah. Emang di sini serem atau apa gitu kan. Ya udah, akhirnya singkat cerita, jam 6 tuh kita pergi ngaudit. Jam 6 gue berangkat dari mes. Itu ada dipecah jadi 2 tim karena kita harus pakai 2 mobil Ranger sih. Perjalanan sekitar 1 jam lebih dan gue harus nembusin perkebunan kelapa sawit.
tapi bukan punya tuh perusahaan. Lalu di situ gue sempat ngobrol sama 2 staff nih. Staff yang satu di mobil satu lagi, yang satu di mobil gua. Nah salah satu staff ini emang gua lumayan baik dia, jadi gue sempat ngobrol nanya, Pak semalam gue ditampakin ya pocong yang kuntilanak, emang serem Ji daerah sini, bilang gitu. Di sini bahkan terkenalnya itu hantu kuda tanpa kepala, bilang gitu. Ah serius Pak? Iya, itu biasanya malam Jumat. Dia itu selalu nampakin diri Ji, bahkan udah mendingan tidur aja kalau udah malam, bilang gitu. Lalu saya sambil nikmatin pemandangan tuh, untuk kayak nikmatin pemandangan kanan kiri perkebunan kelapa sawit tuh. Gue minum dulu ya. Iya, minum. Dingin juga ya airnya. Iya, padahal nggak dari kulkas loh. Oh gitu? Iya. Terus gimana lagi ceritanya? Oke. Jadi pas perjalanan gua nikmatin perjalanan nih, kanan kiri tiba-tiba gua ngeliat ada gua. Gua nanya sama staffnya kan, Pak itu gua ya Pak? Dia bilang, lah Ji bisa lihat nih, bilang gitu kan. Ah bisa ngeliat apaan Pak? Bisa lihat itu goa? Ya lihat di goa lah Pak, orang itu ada goa kan, saya bilang gitu kan. Gue bilang tuh, lah itu tuh ada goa Pak. Dia bilang, kagak, emang orang-orang yang bisa lihat doang katanya yang bisa ngeliat itu goa. Ah Bapak aneh-aneh aja, udah semalam saya aneh, sekarang ini aneh, ini lagi. Tapi emang bener Ji, di sini tuh yang bisa ngeliat itu goa ya cuma orang-orang doang. Orang-orang yang dibilang sih yang bisa lihat kayak gitu. Ya udahlah Pak, jangan aneh-aneh deh Pak, dia bilang kayak gitu kan. Karena gue juga masih ngerasa takut kejadian semalam. Itu gue yang lo liat kayak gimana bro? Bentuknya itu, dia itu bukit tapi bebatuan, bukan yang rimbun. Nah bentuknya itu kayak nggak segitiga tapi landai, di tengah-tengahnya bolong. Makanya gue tanya di situ, nanya kalau itu gue ya Pak, dia bilang gitu. Orang-orang yang bisa lihat doang Ji, yang bisa ngeliat itu gue. Oh gitu Pak, iya ya udah, gue nggak terlalu mikirin kan, karena emang udah kejadian semalam udah serem banget, jadi gue nggak terlalu mikirin. Lalu gue nyampe tuh di perkebunan bibit namanya, karena masih pendek-pendek. Nah di situ sekitar jam 7-an lewat, karena kan perjalanannya sekitar sejam. Jam 7-an lewat udah biasa, dan salah satu persyaratan auditor pada saat kita ngaudit itu kita harus foto di situ. Kita sebelum mencar di perkebunan itu kita foto dulu di situ, foto-foto dari atas bukit untuk perkebunan bibitnya kayak gimana. Akhirnya temen yang laki nih, yang wangi, dia orangnya, yaudah foto bareng dong kita. Yaudah, akhirnya kita foto bareng tuh di situ sama 2 staff, sama staff yang satu buat motoin, 2 driver sama kita nih berlima foto kan di situ. Cekerak pas foto pertama, ayo Pak lihat dong, biasa kan kayak gitu kan, lihat dong hasilnya, apalagi perempuan orangnya, lihat dong hasilnya kan. Pas lihat hasilnya, kita lihat, gue sih nggak ngehin, karena gue emang megang data, fokus buat ngaudit kan. Terus tiba-tiba, Pak ini apa nih Pak, dibilang gitu kan, kok rame, dibilang gitu kan. Terus dia bilang, apa namanya, Bay, sini deh Bay. Kenapa sih, gue bilang gitu. Ini lu lihat nih fotonya. Nah si para staffnya itu dan driver sih biasa aja, bilang kayak gitu kan. Pas gue lihat sama teman-teman gue juga tuh, ada salah satu yang laki tuh, gue lihat, oh iya, kenapa belakang kita rame banget. Nah ramenya itu tapi sosoknya itu nggak wajar. Ada yang di palanya itu, yang gue inget banget itu, salah satunya itu di kepalanya itu tembus anak panah, lo bayangin. Terus ada yang nggak ada kepala nih. Ya udah rame deh, pokoknya rame tuh di belakang tuh rame, nggak cuman kita ternyata tuh rame di belakang. Kita diem merinding, nanya ke drivernya dong, Pak di sini kenapa ya Pak? Iya di sini kan deket nih sama Poso. Nah dulu tuh suka ada lalu lalang tuh, dan emang daerah situ kan emang lagi daerah konflik ya. Jadi pas daerah konflik itu pun juga ya banyak deh tuh korban di daerah-daerah sini, katanya sih gitu. Menurut orang sana ya? Kata orang sana, dibilang. Cuman
Kan lu juga nggak ngerti apa. Gue nggak ngerti apa-apa dan nggak tahu karena gue juga orang pendatang kan di situ dan nggak tahu juga ataupun bisa dibilang nggak ngeh. Dan bisa bener bisa salah juga omongannya. Betul. Lalu yang gue nggak ngeh itu Tapi yang gue bingung sebenarnya. kok hantunya bisa ke foto gitu. Nah itu kedapet tuh di situ tuh foto tuh. Dan jujur sampai setelah kejadian itu pun pas gue bawa ke Jakarta, teman-teman gue yang di Jakarta pun juga sempet ngeliat tuh foto. Akhirnya kita emang takut atau apa, udahlah delete aja lah, ngapain sih kayak gini, udah di delete akhirnya. Oh malah lu delete Ya ya? iyalah ngapain kayak begitu Bisa viral lu. nggak jelas kalau gua pribadi ngapain yang kayak gitu di Ini spill mungkin kan teman-teman menurut gua. lu yang auditor yang nonton kisahnya Bawis, Mungkin boleh cuma- banget dong komen di bawah ya. Iya boleh, mungkin gua bohong atau apa kali kan, mungkin ya cuman nggak apa-apa komen aja kayak gitu, apalagi ada yang kenal gua kan di situ kan, nggak apa-apa, gua harap juga nonton. Jadi banyak saksinya ya? Kalau masalah saksi sih Yang di foto itu ya? Oh, kalau banyak, kita kan tim ya. Jujur di situ sekitar ada 50 orang waktu di Jakarta, tim yang di Jakarta. Tapi tar dulu, dari 50 orang itu kan juga pada ngaudit di perusahaan-perusahaan lain. Nah, di situ itu cuman sekitar sisa ada 4 orang. Teman-teman gua, sisanya lagi pada ngaudit juga. Cuman ya udah mulut ke mulut, ngomong-ngomong ke mulut, kita juga udah keburu udah diletai lah ngapain. Ya udah di situ emang tuh daerah apa tuh gua kan panggil Bayu, si Bayu aneh-aneh aja tuh di sono emang, karena yang cerita itu yang si perempuannya itu yang cerita, makanya dia percaya, lumayan pada percaya. Cuman zaman sekarang ya udah gitu aja, biasa aja gitu. Ya udah akhirnya pas setelah kejadian itu kita nggak lebih diceritain, dan gue juga nggak tahu ternyata itu juga deket Poso kan, gue juga nggak tahu tuh. Yang jelas gue pendatang nggak ngerti apa-apa, ternyata itu daerah Poso, deket daerah Poso. Ya udahlah, kita nggak usah mikirin hal ini, kita emang tugas, ya udah gue tugas bla 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 sampai sekitar jam 11 karena gue dapatnya di tanaman bibit. Wah itu bukan gersang ya, panas banget sih emang di situ kan, karena emang kagak ada beda sama yang daerahnya udah tanam kelapa sawitnya kan, dari rimbun tuh di situ jadi adem. Situ daerah tuh panas banget sih kayak gitu. Jam 1 kita balik dari ngaudit, hasil audit kita balik dari ngaudit. Nah itu salah satu staffnya baru ngejelasin gua, kan kita lewatin daerah situ lagi tuh. Nah pas ngelewatin daerah situ lagi, pas bebalik daerah, gue nanya, tuh pak, ada gua tuh pak, gue bilang kayak gitu kan. Jadi gini Ji, itu gua emang orang-orang doang yang bisa, atau orang-orang yang bisa lihat doang, kata dia kayak gitu. Lah terus pernah kejadian tahun lalu sih Ji, kata dia gitu kan, ada orang yang hilang di situ. Jadi orang kesini nih, datang ke daerah perkebunan kita, lalu hilang, singkat cerita hilang, dan ditemukan itu di goa situ. Yang nemuin pun juga orang-orang yang bisa, kalau bahasa kita orang pinter deh kayak gitu. Ya udah ketemu 3 hari baru ketemu. Nah itu keadaan di situ, dan akhirnya dia pun juga keluarnya itu pun juga dalam keadaan yang maaf bisa dibilang sempat nggak normal, entah depresi atau apa, pokoknya kayak bisa dibilang kayak gila gitu. Cuman dapat kabar udah sembuh sih gitu, kata si staffnya. Dia pak, biarin deh pak, nggak usah dipikirin kayak gitu. Nyampe dong ke kantor dulu, kita ke kantor dulu, kerja biasa, ngobrol-ngobrol juga biasa. Udah akhirnya balik jam 5, emang kantor itu selesainya jam 5 kan. Jam 5 kita pulang lagi tuh ke mes. Nah pulang di mes, gue bilang ke temen gue, salah satu temen gue, lu pada nggak jalan kan hari ini? Pada nggak, di sini aja capek. Ya udah, akhirnya di mes tuh kita makan, bla bla bla, sholat maghrib, ngumpul di ruang tengah. Abis maghrib, ngumpul di ruang tengah nih. Ada salah satu temen gue, gila ya suasana di sini kayak enak banget. Kayak gitu kan, gak enak banget atau apa atau gimana. Terus dibilang, emang orang gua aja semalam digangguin atau apa. Dia bilang, gak tahu nih, tiba-tiba berat atau apa. Nah terus lucunya, kita ngobrol biasa, gua ngerokok, itu cewek langsung bye, gak tahu kenapa ngomongnya gua mulu, bye tolong, bilang gitu. Kenapa sih? Tuh lu lihat, padahal gua ngobrol itu di sini samping. Apaan sih lu ngeliat? Karena gua kan fokus ngerokok. Tuh lihat tuh depan. Nah jadi mesnya itu ruang tengahnya itu
luas, di sono ada kaca langsung ke pintu depan. Nah pintu depannya itu udah kayak taman, dan di situ ada kubangan buat limbah kelapa sawit, lapangan luas deh gampangnya kayak gitu, tanah lapang. Udah di situ tuh kan karena keadaan maghrib lampunya kita doang, lampu cuma ada di ruang tengah doang, nggak di dalam mes doang. Tiba-tiba remang-remang di situ nih perempuan bilang, tuh Bay, lihat Bay, ada tangan. Pas gue ngeliat sih tangan, emang ada tangan. Bilang, ah, oh iya ada tangan. Terus teman-teman bilang, coba lu lihat deh, karena kita doang. Nggak tahu kenapa itu orang-orang yang study tour selalu udah masuk. Abis maghrib tuh selalu masuk, nggak mau ngumpul ngobrol di tengah-tengah atau apa kayak gitu. Udah akhirnya kita doang. Di situ ada tangan gitu, gitu kan, di kaca. Itu benar-benar tangan, dan gue inget banget bentuknya itu kayak kulit kelepas, tau gak lo? Kulitnya itu di sini nih, di telapak tangannya itu kulit kelepas, terus kuku tep gitu doang. Dan gue yakin tuh tangannya, gue nggak tahu tuh tangan kanan atau tangan kiri, cuman begitu. Pas pengen, lu gila lu jangan deketin, gue juga takut sih ngapain, cuman kan penasaran kan, kita pengen lihat begitu. Yaudah akhirnya nggak kita indahkan deh, maksudnya udah biarin aja. Gue tetap ngerokok, ngobrol biasa, ngobrolin tetap di situ tetap di situ. Udah biasa, mau nggak mau, karena kita mau kemana lagi, orang kita lagi ngerjain juga kan, mungkin teman-teman auditor juga tahu gilanya pekerjaan auditor sih kayak gimana. Jadi udah tahu kita harus kerja gitu loh. Akhirnya sambil kerja, temen gue yang habis ngeliat tangan itu pengen ke kamar kecil, tapi dia nggak berani masuk kamar kecil. Jadi di dalam kamar kita pun juga ada kamar kecil sebenarnya, tapi dia nggak berani karena habis ngeliat itu kan. Minta temenin sama yang semua tim nih, yang cowok-cowok ataupun juga yang cewek nih. Ya udah deh kita temenin. Kita juga takut sih sebenarnya, bukan karena sosok pengen temenin. Pas kita keluar, ada salah satu temen gua yang dia juga orang Makassar, masih keturunan Makassar. Di situ perempuan lihat, lihat itu di atas, dibilang gitu kan. Ada layangan. Gue lihat dong ke atas kan. Abis maghrib ada layangan, bener putih-putih. Toto kuntilanak terbang. Begitu aja ngayun nih, seng kayak layangan putus tuh nggak lo? Nyet. Bener kayak layangan putus kayak gitu kan. Ya Allah ya Rob, aneh-aneh aja. Udah dia kan kebelet kencing nih, yang satu nih, yang satu perempuan yang bukan keturunan Makassar. Masuk. Pas buka pintu kamar mandi, dia teriak. Bayu! Begitu kan. Kenapa sih lu apaan lagi? Dia bilang gitu pas gue ngeliat. Jadi itu klosetnya kloset duduk, kloset jongkok. Di atasnya itu ada plafon tapi bolong. Nah di situ pala tuh turun tuh, tapi madepnya madep sono. Di sosoknya itu jadi rambut doang tuh pala. Astagfirullahaladzim, ada aja lagi. Kita kan kalau bahasa gue sih ya, aduh capek banget kayak begini nih. Yaudah kita ngumpul lagi di tengah deh. Yaudah akhirnya yang tadinya pengen kencing kita anterin dia tuh ke kamar. Kamarnya dia kan emang ada, yang tadi gue cerita ada kamar kecil. Ya udah habis itu kita balik lagi ke ruang tengah rame-rame. Pokoknya semuanya rame-rame deh tuh jadinya. Kerja. Ternyata sekitar jam 11 abis Isya. Habis itu sekitar jam 11-an. Balik deh tuh kita masuk ke kamar masing-masing. Jadi dia berdua cewek sendiri, berdua nih, kita bertiga kan cowok kan. Nah bertiga cowok, gila di sini angker banget, parah banget sampai kita semua aja ngeliat kan kayak gitu. Ya udahlah, mau diapain lagi, emang tugas kita kayak begini. Udah masih lama lagi waktunya, lo bayangin aja kita kayak ke ruangan ketutup begitu kan. Dan ternyata dibenarkan juga sama karyawan sini, emang di sini serem gitu. Udah akhirnya kita sempet mau tidur deh tuh, ya biasa gerusok karena kita bertiga, jadi ya sok berani. Padahal sih keganggu, kalau gue pribadi sama temen-temen gue sih emang keganggu banget. Nggak bisa tidur, kita kerja aja, cetak tiba-tiba gerusok. Bahkan sorry to say sempet digedor pintu.
gue buka, gue kira yang teman-teman cewek kan, gue kira pas gue buka kosong. Dur, gue buka kosong. Bahkan bukan gue doang yang buka, tapi temen gue yang lain pun juga, yang dua cowok itu juga ngebuka kosong kayak gitu. Tuh kejadian itunya. Ya udah, abis itu balik lagi pagi. Pas pagi kita cuman ngobrol-ngobrol, nggak ke lapangan nih. Pagi tuh nggak ke lapangan, kita cuman ngobrol-ngobrol sama para staff, ceritain juga kayak gimana sih sebenarnya keadaan di sini kayak gitu kan. Ya emang di sini tuh angker Pak, jadi tolong jangan sembarangan atau apa, sampai orang yang jaga aja mungkin Bapak udah ceritain juga kan, apa namanya, kagak berani. Bahkan si staffnya aja pun yang dari kantor pusat dia nggak mau keluar, abis maghrib tuh nggak mau keluar. Cuman emang karena kita habitnya Jakarta, mungkin ya, sorry nggak maksud apa-apa, habitnya Jakarta bisa nongkrong, nggak betah dong. Abis maghrib masih di dalam kamar kan nggak betah, enaknya kan nongkrong di luar ngopi sambil kerja. Ya udah, mau nggak mau jadinya kita sambil digangguin. Di mes itu total bisa muat berapa orang? Itu tadi aja gue bilang, yang orang yang study tour aja bisa Puluhan sampai, berarti ya? bisa sih sampai puluhan. Yang gue inget sih kayaknya dia ada 15 orang tuh yang study tour itu. Tapi di hari kedua orang yang study tour itu pun udah pulang. Abis selesai hari ketiga ini pagi-pagi dia udah pulang. Kayak gitu untuk ininya di study tournya. Udah, habis itu balik dari kerja di kantor, balik seperti biasa jam 5 lagi. Dan itu kan tadi kita nyampe di hari Senin, Selasa, nah di hari Rebo. Di hari Rebo kita bertiga nih di dalam kamar dengar suara cekikikan. Hari 3 malamnya, pada abis maghrib. Pokoknya abis maghrib dia tuh udah mencekam, kalau bagi saya sama teman-teman, apa namanya, mencekam banget. Suasananya juga bau limbah kelapa sawit itu jujur kayak bau apa namanya, kayak tai kebo gitu loh, kayak tai sapi, baunya tuh kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada pengalaman, kalau ada rezeki atau apa, bisa main-main ke sana biar tahu baunya limbah itu juga nggak enak banget kan. Udah baunya nggak enak, suasananya senyap, ya kan. Angin pun juga lagi jarang karena kita di bulan September. Hujan sih hujan, ada sempat hujannya di malam-malamnya. Apalagi hujan kan, hujan gerimis itu kan makin, kalau menurut gue kan makin mencekam juga kan suasana kayak gitu. Suara cekikik gitu kan, apalagi pas di hari ketiga itu emang ada kita doang, yang orang study tour itu udah nggak ada kayak gitu. Gua mencoba memberanikan diri buat ngerokok, cuman buat di depan doang, tapi gue nunduk sendiri aja, tapi di depan kamar, nggak ke depan ruang tengah. Itu gue udah nggak berani ke ruang tengah karena emang udah bener-bener lampu doang nyala, kagak ada apa-apaan. Udah gue ngerokok aja di depan kamar. Itu pun juga nggak nyampe sebatang habis, tek gue masuk karena saking takut nih. Kata temen-temen gue, udah Bray lu ini ngerokok, udah ada apaan disuruh, sampai ngomong kayak gitu kan. Udahlah, untungnya gue nggak ngeliat, emang gue nggak mau lihat, gue bilang kayak gitu. Ya udah. Jujur karena kita ketolong bertiga aja tuh, makanya berani gitu loh. Lanjut singkat cerita, nah itu kita nggak ke ide lagi dulu, nggak ke lapangan karena menurut kita udah cukup bukti-bukti semuanya, plus dapet juga foto tambahan kan yang tadi gue ceritain tuh, ada orang yang kayak begitu. Akhirnya malam Jumat gue keinget kata si staffnya, malam Jumat itu biasanya apa namanya, terkenalnya itu sosok ini, kuda tanpa kepala. Jadi di mesnya itu, di luar mesnya itu kayak gitu. Oke, kita biasa pulang jam 5, kerja lagi di dalam kamar, dan bener gua sama temen gue dengar suara tepak tepuk, tapi ada temen gue yang udah capek. Satu temen gue si A itu tuh yang dia seneng banget pakai parfum, dia udah tidur. Gue berdua sama temen gue bunyi, gue bilang Bray, gue bilang gitu, suara apaan tuh Bray? Udah anggap aja gak ada,
kata dia kayak gitu kan, anggap aja nggak ada. Tapi lu denger kan? Iya denger. Enak ya, jadi dia udah tidur duluan, dia bilang gitu kan, karena emang tugasnya dia juga kelar, tugas gue belum kelar, bilang. Dan dia ini senior, udah lumayan senior. Sekitar jam berapa ya? Abis maghrib, pokoknya sebelum isya deh. Dan emang mau isya, nah itu tepak tepuk azan. Azannya pun juga gue nggak kedengeran azan. Karena gue juga karena di situ pun juga gue nggak nggak ngelihat masjid atau apa. Azan taunya dari HP aja. Udah habis HP azan, sepanjang gue tidur tuh tepak ketepuk. Gue jujur pengen buat buka jendela, cuman gue takut. Tepak ketepuknya gimana? Ya suara kuda. Lu bayangin aja suara kuda deh. Tapi bukan kuda delman, emang bener-bener pure kuda. Kalau kuda delman ada kelincang-kelincingnya. Padahal emang gak ada kuda di situ. Gue yakin sih ada. Maksudnya gue itu sosok. Gue yakin. Maksudnya tapi emang gak ada kuda. Hewan kuda gak ada? Gak ada. Tapi jujur di sana ada sapi. Emang ada sapi. Dan gak ada suara mo kayak gitu, suara sapi atau apa gitu loh. Dan karena udah bukan kedenger ya, udah dikasih tahu sama si staff. Di situ kalau malam Jumat terkenalnya malah kuda tanpa kepala, ngomongin kan kayak gitu. Langsung aja ke suggesnya itu, ini kayaknya dia nih gitu kan, kalau bahasa gitu. Jujur gue pengen banget buka, kata si temen gue, udah jangan macam-macam deh, udah biarin aja gitu kan. Temen lu denger juga? Temen gue denger jelas juga kan. Jadi mau nggak mau, daripada kerjaan kita nggak kelar, ya udah kita ditemenin sama yang gitu-gitu ya. Cuman nggak sering ya, sekitar berapa jam sekali tepak tepuk kayak gitu. Tepak. Gue sampai bukan kesel ya dan bukan sotoy, sampai bahasanya itu, yaudah Bray, kita kan berdua ini, kita lihat yuk. Saking penasaran nih. Cuma temen gue bilang, udah jangan macam-macam deh sama kayak gitu-gituan, bilang kayak gitu kan. Soalnya kata temen gue bilang, ya mereka juga punya dunianya, udah jangan kayak gini, mungkin kita kan tamu. Kata temen gue gitu, kita kan tamu, udah kita anggap sopan aja. Yang penting kita sholat, yang penting kita ibadah, udah gitu doang aja. Yang penting, oh ya udah, gue ngikutin nih temen gue cuman emang masya Allah sih dahsyat ahli ibadahnya, cakep banget dia. Ya udah gue ngikutin dia, gue nggak macem-macem karena sebenarnya gue juga penasaran. Tapi emang gue yakin tuh suaranya, suara yang kuda kayak begitu malam Jumat tuh. Jumat paginya gue kerja kayak biasa bareng staff-staff di kantor cabang tersebut tuh, di perusahaan itu. Nah di kantor cabangnya itu gue nanya sama salah satu staffnya yang memang kerja di sini. Gue tanya, Pak, semalam gue sama temen gue nih denger suara kayak kuda jalan kayak gitu. Nah gue dapet kabar dari bapak yang di kantor pusat bilang emang di sini terkenalnya sosok kuda tanpa kepala. Itu bener nggak sih Pak? Oh iya Ji, kata si bapak kan. Iya Ji, saya pernah, pengalaman saya nih, tapi sekitar berapa ya, saya lupa, entah tahun lalu, dia bilang sih gitu, tahun lalu. Saya pernah pulang lembur di atas jam maghrib. Setelah saya lembur, saya pulang, kan lewatin mes. Nah, pas lewatin mes itu, bunyi dulu tuh, bunyi suara kuda jalan. Udah saya, oh sapi kali, dia bilang gitu kan. Anggap aja sapi, saya bilang gitu. Saya nggak perhatiin, nggak apa, pokoknya saya buru-buru pulang aja. Karena emang udah sepi dan emang kagak ada siapa-siapa di situ. Saya pulang, pakai senter, karena emang penerangan kurang. Di situ tiba-tiba lewat itu kuda tanpa kepala dan nyamperin saya. Nah sebelum deket nyamperin saya, ya saya sudah pingsan. Dan abis itu saya nggak sadar lagi. Tiba-tiba ada yang bangunin si ibu yang penjaga mes di pagi-pagi tuh. Untungnya sih dia sambil bercanda, dia bilang kan, untungnya sih saya bangunnya pagi. Kalau masih itu bangun malam itu mungkin saya pingsan lagi kayak gitu, dia bilang. Ah serius Pak, nggak bohong. Saya kan buat meyakinkan itu, cuman dia kan adik sendiri yang denger.
suara kuda jalan. Ya saya juga mikirnya tadinya awalnya sapi kali, karena emang kan di sini ada sapi juga kan, suka pada makanin limbah kelapa sawit gitu. Terus dia bilang ya udah, akhirnya mau nggak mau saya sedikit mempercaya itu, walaupun saya nggak lihat secara langsung, tapi dengan pernyataan dari staffnya itu pun juga ya udah deh, kita nggak usah ngambil pusing, kata teman saya juga, dia jangan usah Jadi ngambil berarti pusing, kayak gitu. ada staff lain juga yang lihat si sosok kuda tanpa kepala itu ya? Yes, yang kerja di situ. Kuda tanpa kepala tuh gimana? Dia bilang sih sempet lihat sosoknya itu kuda biasa putih, tapi nggak ada kepalanya, udah gitu aja. Dan saya sempat tanya, sorry, ada darah-darahnya nggak pak? Kan kayak gitu kan. Kagak, udah biasa aja, tanpa, emang bener-bener tanpa kepala aja. Dan itu warnanya memang putih gitu. Nah, gimana kan nih akhir cerita dari auditor tengah hutan pelosok? Karena ini masih di awalnya doang nih. Karena si Bawis ini nanti kurang lebih 6 bulan berada di tempat lokasi ini. Tapi lu tetap nggak lupa kan bawa aqua? Iya, betul. Selalu Apalagi, bawa ya? Iya, selama perjalanan itu pun juga saya bawa aqua gitu. Karena nggak semua air mineral itu sama guys. Hanya aqua aja yang 100% murni, dan ini tuh dingin, nggak perlu masuk kulkas dulu. Kita lanjut ke part 2. Di part terakhir. Tiba-tiba nih perempuan bilang, Mas Bayu, bilang gitu kan. Iya kenapa? Dia bilang gitu kan. Kata bos, lu bisa ngeliat apa namanya hantu ya? Dia bilang, lu kayak gitu-gitu dipercaya. Bos itu maksudnya ownernya ya. Agak gitu dipercaya, udah bohongan dia. Enggak dong mas, tolongin aku. Dia sendiri ngomong gitu, tolongin aku. Tolongin apaan? Dia bilang gitu kan. Dia jalan di depan mesnya itu, tiba-tiba seperti cerita gue yang sebelumnya, tiba-tiba dia melihat ada sosok kuda tanpa kepala menghampiri dia, dan dia langsung pingsan di situ. Dan Nek mau pulang nggak? Tawarin tuh di situ. Terus tiba-tiba dia nangis. Pokoknya nangis ya cewek. Kenapa nangis? Gue diomelin tuh di situ. Habis itu gue diomelin tiba-tiba. Kamu kurang ajar sama saya. Saya nggak mau pulang, kamu suruh pulang. Siapa kamu emangnya? Nyuruh-nyuruh saya pulang.